Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang gagal secara finansial, bukan karena dia bodoh, atau bukan karena dia tidak pintar. Dia gagal secara finansial, kebanyakan orang itu karena memiliki mindset yang salah terhadap uang. Kenapa mindset ini penting? Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan, tindakan akan mempengaruhi kebiasaan, dan kebiasaan akan menentukan karakter, dan karakter itulah yang akan membentuk mental Anda. Nah, kalau mindset Anda tentang uang ini sudah salah, ujung-ujungnya adalah uang itu akan susah Anda raih. Tapi, kalau mindset tentang uang Anda di awal sudah benar, insya Allah uang itu akan bisa mengalir kepada Anda semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 mindset yang salah tentang uang. Mindset keliru yang pertama tentang uang adalah uang itu tidak dibawa mati. Banyak sekali kata-kata orang-orang di luar yang mengatakan bahwa harta itu hanya titipan, harta itu tidak bisa dibawa mati. Ngapain cari uang banyak-banyak? Toh hidup kita ini hanya sementara. Punya uang yang banyak itu di akhirat nanti pertanyaannya itu banyak banget gitu. Nasihat ini seperti pisau bermata dua. Kalau orang yang punya pemikiran yang bijaksana, dia akan berpikir bahwa memang uang ini bukan nomor satu. Karena nomor satu kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Tetapi nasihat ini pun itu bisa berefek kepada hilangnya motivasi kerja, hilangnya daya juang. Dan yang paling berefek itu adalah melemahkan mental kita. Uang tidak bisa dibawa mati. Kata siapa uang tidak bisa dibawa mati? Kalau dalam pikiran Anda bahwa pada saat Anda dikubur, terus uang ditaruh di situ, mobil ditaruh di situ, bukan begitu cara pemikirannya. Kalau seperti itu pemikirannya, ya memang uang itu tidak bisa dibawa mati. Tetapi konteks yang saya maksud adalah dengan uang yang banyak yang diperoleh secara halal, justru itu bisa meringankan beban Anda pada saat Anda sudah tidak hidup di dunia ini. Pada saat Anda kaya, Anda punya uang. Anda tinggal mengkonversikan mata uang yang ada sekarang ini ke mata uang akhirat. Di mana cara menukarkannya? Banyak sekali Anda bisa mengkonversikan uang yang Anda punya dikonversikan kepada mata uang akhirat. Anda bisa ke masjid, Anda bisa ke pesantren. Dengan tanah yang berhektar-hektar, Anda bisa wakafkan tanah Anda untuk pembangunan hal-hal yang berguna dan lain-lain. Dan itu akan dihitung terus pada saat Anda sudah tidak ada. Anda meninggalkan legacy yang luar biasa dengan uang yang Anda peroleh itu. Anda bisa menukarkan uang itu untuk membuat orang tua Anda bahagia, membuat keluarga Anda bahagia, membuat kanan kiri Anda bisa sejahtera, membantu tetangga Anda yang lagi kesusahan, membantu panti asuhan, dan hal-hal yang membahagiakan orang lain dengan uang yang Anda peroleh tadi. Anda kaya atau miskin pun, pada saat Anda meninggal, Anda tetap akan dimintakan pertanggungjawaban. Pada saat Anda kaya, Anda dimintakan pertanggungjawaban. Harta itu Anda kemanain saja. Pada saat Anda miskin, Anda pun akan ditanya, ngapain aja kamu selama di dunia? Sama saja. Dan saat kita meninggal pun, itu tidak gratis. Nggak apa-apa nggak banyak uang, yang penting nggak nyusahin. Pada saat Anda meninggal, Anda nggak ada uang, Anda menyusahin orang. Pada saat Anda meninggal, Anda nggak punya uang, Anda nggak meninggalkan uang untuk keluarga Anda. Orang-orang yang Anda cintai itu akan menyusahkan orang lain juga. Jadi, hati-hatilah dengan mindset ini. Uang itu cuma sebagai alat tukar. Bukan uangnya yang salah, tapi orang yang mempergunakan uang tersebut. Jadi, kata siapa uang tidak bisa dibawa mati? Mindset yang kedua adalah uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Betul, 100% betul. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah tidak ada uang bisa menjamin kebahagiaan juga? Tidak juga. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Karena kita yang menciptakan bahagia itu. Nah, untuk membuat hati kita bahagia, berarti kita harus berada di lingkungan yang nyaman. Sandang, pangan, papan, keluarga kita semua terpenuhi supaya mereka juga bahagia. Dengan lingkungan kita bahagia, akhirnya kita juga bisa bahagia. Dan untuk membuat lingkungan kita bahagia, itu butuh uang. Dengan uang kita bisa memberi. Dengan uang kita tidak punya hutang. Dan dengan uang juga kita bisa melakukan semua hal-hal yang luar biasa yang akan membuat diri kita bahagia. Pak, ngapain kaya punya Mercy, tapi di dalam Mercy itu menangis? Orang naik motor pun bisa menangis. Pertanyaannya adalah, Anda pilih mana? Menangis di mobil Mercy apa menangis di motor?
Orang bilang bahagia itu sederhana, tapi menurut saya bahagia itu tidak sederhana karena bahagia itu diperjuangkan. Jangan bilang Anda bisa bahagia dan bisa tidur nyenyak kalau Anda terus dikejar-kejar utang. Jangan bilang Anda bahagia dan bisa tidur nyenyak kalau untuk makan besok pun Anda bingung mau cari kemana. Jadi uang itu memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tidak ada uang jaminan kesengsaraan. Mindset yang ketiga adalah uang tidak bisa membeli kebijaksanaan. Tapi untuk menjadi bijaksana, Anda butuh berilmu. Dan zaman sekarang ini, untuk mencari ilmu, Anda butuh uang. Mindset keempat adalah uang bukan segala-galanya. Jangan negatif dengan uang, karena uang ini hanyalah alat tukar. Kalau Oprah Winfrey mengatakan uang itu sama seperti kaca pembesar. Orang bodoh pada saat dia dikasih uang, maka kebodohannya bertambah. Orang pelit dikasih uang, maka pelitnya itu akan bertambah. Orang malas dikasih uang, uang tersebut malah akan menambah kemalasannya karena dia punya uang yang banyak. Orang suka pamer dikasih uang yang banyak, malah pamernya bertambah. Tapi orang dermawan dikasih uang yang banyak, kedermawannya makin bertambah. Jadi bukan uangnya, tapi siapa yang mempergunakan uang tersebut. Anda harus memiliki mindset yang benar terhadap uang, karena uang itu tidak salah. Cari uang dengan jalan yang halal itu adalah ibadah. Yang salah itu adalah mencari uang, tapi mesti meninggalkan ibadah. Menjadi kaya itu adalah sebuah keharusan. Yang salah itu pada saat kita mau menjadi kaya, tapi kita memiskinkan orang lain. Jadi sekali lagi, mindsetmu tentang uang itu yang akan mempengaruhi Anda bisa mendapatkan uang atau tidak. Jadi milikilah mindset yang benar terhadap uang ini. Marilah kita menjadi kaya tidak dengan memiskinkan orang lain. A'agim di sebuah bukunya itu pernah mengatakan, saya tidak mau menjadi kaya, tapi saya harus kaya. Dengan saya kaya, saya bisa berbagi kepada orang lain. Kaya itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempergunakan kekayaan atau uang kita itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk membantu orang lain. Demikian sharing dari saya. Saya pun hanya manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Kalau Anda melihat dari kata-kata saya ada yang keliru, tolong nasihatkan saya di kolom komentar. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti menginginkan hidup sejahtera, punya barang yang diimpikan, dan bebas hutang. Banyak cara untuk bisa mendapatkannya, namun hanya ada satu cara untuk bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, menjadi kaya atau berhasil dalam kehidupan finansial itu ada rumusnya. Bukan sekedar karena terlahir kaya atau punya modal besar untuk memulainya. Kita mungkin bisa sedikit melihat laporan majalah Forbes 26 Februari 2021. Tertulis orang terkaya di Hong Kong dan Asia Timur, Li Ka-shing, memiliki total kekayaan saat ini sebesar 35,4 miliar US dollar atau setara dengan 495,6 triliun rupiah. Li Ka-shing sendiri lahir di Changzhou, China pada tanggal 29 Juli 1928. Dan dia berasal dari keluarga kurang mampu. Dan Li tidak pernah mengemban pendidikan tinggi sebelumnya. Bahkan Li sempat berhenti sekolah pada umur 12 tahun karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Dan ketika umur 15 tahun, ia memberanikan diri untuk membuka usaha bunga plastik yang diberi nama Cheung Kong Industries dengan meminjam modal dari saudaranya. Terus melebarkan sayap karena bisnisnya semakin berkembang pesat. Dimulai dengan mengakuisisi perusahaan Hudson Whampoa Limited dari HSBC dan menginvestasikan di banyak perusahaan di dunia. Menurut Li Ka-shing, ada 3 jenis uang misterius yang semakin uang itu dihabiskan, maka uang itu akan semakin bertambah banyak. Jenis pertama, uang untuk investasi diri. Uang untuk belajar dan mengembangkan diri ini harus dikeluarkan. Kalau hari ini kamu membuang Bill Gates ke pedalaman Afrika dan ditinggalkan tanpa sepeser uang pun, percayalah dengan cepat, Bill Gates akan cepat kaya lagi. Ini karena semua model dia sudah ditaruh di otaknya. Jika otak miskin, hidup pun akan miskin. Dengan kata lain, mengeluarkan uang untuk otak sendiri adalah investasi yang paling aman.
kemana saja gak bakal kelaparan. Meskipun kamu akan bilang, buat makan sehari aja gak cukup, banyak utang, mana ada uang untuk belajar lagi. Lagian, sudah belajar pun gak langsung kelihatan hasilnya. Orang semacam ini selamanya gak bakal menginvestasikan uangnya di otaknya sendiri. Sebenarnya, jika kamu benar-benar miskin, otak adalah aset terbesar kamu untuk bangkit kembali. Itu mengapa kamu harus benar-benar berinvestasi di sini. Banyak kita lihat, banyak orang yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mengisi lubang hitam besar yang tidak akan pernah penuh. Hal ini karena mereka tidak mampu melangkah mundur dan melihat bahwa kesulitan hidup mereka sebenarnya karena ketidakmampuan mereka untuk belajar dan mencari terobosan untuk berkembang. Orang yang pintar akan mengerti bagaimana belajar melalui pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, untuk belajar dan mengembangkan diri harus rela mengeluarkan uang, bahkan sampai meminjam uang sekalipun, karena dia pasti akan memiliki banyak jalan untuk mengembalikannya. Jadi, jika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kapan saja bisa mulai. Mungkin banyak yang bilang tidak punya uang. Sebenarnya orang semacam ini pasti sudah tidak sedikit membuang uang secara sia-sia. Kalau memang ingin berubah, tapi untuk biaya pendidikan saja enggan untuk mengeluarkan, bagaimana ada kemampuan yang cukup untuk menghadapi kesulitan? Dan orang yang bijak harus memahami ini. Jenis kedua, uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti pada orang tua harus dikeluarkan. Mungkin banyak yang berpikir, buat diri sendiri saja tidaklah cukup, bahkan masih banyak utang. Bagaimana secara rutin memberikan uang pada orang tua? Ada juga yang bilang, di rumah tidak kekurangan uang, papa dan mama punya cukup uang, tidak perlu memberikan uang pada orang tua. Tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi orang tua harus diberikan secara rutin. Semiskin apapun, sebulan sekali harus menyisihkan uang untuk orang tua. Semiskin apapun orang tuamu, dia tetap membesarkanmu. Coba pikir, apa karena banyaknya utang, tidak cukup uang, lalu orang tuamu meninggalkanmu? Semiskin apapun mereka tetap membesarkanmu. Jadi kalau sekarang kamu mengembalikannya, itu sebuah keharusan. Bagaimana boleh hanya ketika punya uang baru memberikan, dan saat tidak punya uang tidak memberikan? Sebenarnya mungkin kamu tidak tahu, berbakti kepada orang tua itu ibarat sebuah restu alami. Relasi yang baik kepada orang tua akan meningkatkan kekuatan restu. Seseorang kalau tidak memiliki restu, seumur hidup tidak akan lancar dalam mengerjakan apapun. Berbakti kepada orang tua juga sekaligus untuk diri sendiri. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang lain, uang untuk berbakti bukan saja untuk kebaikan orang tua, tapi juga untuk diri sendiri. Kalau tidak percaya, lihat orang di sekitarmu. Lihat orang-orang yang sudah 24 kali berganti pekerjaan. Apakah hidup mereka sudah berbakti? Orang yang dari muda mengerjakan sesuatu sering gagal, hidup tidak lancar, relasi dengan orang tua pasti ada masalah. Menurut data yang ada, 500 pengusaha tersukses di dunia adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi ingat, untuk berbakti tidak boleh dihemat. Dan jenis ketiga, uang untuk amal. Asal ada uang lebih baik didonasikan. Di dunia ini selamanya pasti ada orang lebih kurang beruntung dari kita. Karenanya, peliharalah kebiasaan untuk beramal. Jika kamu tanggungan, sisihkanlah 2% dari pendapatanmu untuk didonasikan. Jika tidak ada tanggungan, berilah 50% untuk didonasikan. Uang itu harus berputar. Jangan membuat uang hanya berhenti di dirimu sendiri. Berikanlah pada orang yang pernah membantumu. Jika kamu adalah bos, ingatlah keberhasilan hari ini merupakan buah dari kerjasama dari seluruh karyawanmu. Memberikan bonus pada mereka adalah hal yang seharusnya. Dan amal terbesar adalah ketika kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan rasa syukur. Amal besar lainnya adalah senyuman dan kesabaranmu terhadap orang yang menyakitimu. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi untuk sobat semua.
Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu.